Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam acara kajian zuhur yang sekaligus merupakan awal dari bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dimintakan untuk menyampaikan satu topik persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari pertama. Berapa lama kita persiapkan? Kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini selama 2 bulan. Dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, untuk memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itulah selalu kita baca doa yang biasa beliau bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah kepada kami, berikanlah keberkahan kepada kami dari bulan Rajab, dan sampaikan kami kepada bulan Sya'ban. Begitu masuk Sya'ban, tambah lagi, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pula pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diampunkannya dosa, bulan dilipat gandakannya pahala dan ganjaran, bulan-bulan dan seterusnya. Banyak sekali keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Maka dari itulah beliau mempersiapkan dirinya 2 bulan sebelum itu. Walaupun sebelumnya beliau memang sudah bersiap diri, ibadahnya tidak pernah turun, kecuali kita turun naik ibadahnya. Beliau lebih meningkatkan lagi dari apa yang biasa beliau kerjakan pada setiap harinya. Nah, kita berbicara satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa yang biasa disebut dengan istilah siam, saum, dan lain-lainnya, Al-Quran menyebutnya itu sebanyak 13 kali. Kita temukan di dalam 11 ayat yang tersebar dia di dalam 6 surah dari 114 surah Al-Quran. Ada yang dipakai dengan kata-kata siam, ada juga dengan kata-kata saum, ada juga dengan kata kerja fi'il wa antasumu, ada juga perintah falyasumhu, ada juga menyebutnya dengan pelakunya, yaitu as-shaimin dan as-shaimat, yang biasa kita sampaikan. Kalau di bulan Ramadan kita sampaikan istilah yang terakhir itu. 4 ayat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah. Ada ayat 183,
ada di ayat 184, ada ayat 185, dan juga ada pada ayat 187. Kita temukan ayat-ayat lainnya, misalnya surah Al-Baqarah juga di ujung, itu pada ayat-ayat yang bercerita tentang puasa, ayat 197. Kemudian di dalam surah An-Nisa kita temukan ayat 92. Al-Maidah kita temukan ayat 89 dan 95. Maryam kita temukan ayat 26. Dan terakhir Al-Mujadilah kita temukan itu pada ayat 3. Nah, di sini kita dapatkan bahwa informasi daripada puasa itu tidak semuanya ayat-ayat yang bercerita puasa dalam bulan suci Ramadan. Puasa dalam segala konteksnya kita temukan. Nah, merujuk kepada ayat 183 dari surah Al-Baqarah yang biasa kita dengar dan insya Allah semuanya kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini pesannya begitu mendalam. Kalau kita bedah ayat ini dengan ilmu Al-Quran dan juga yang sering disebut dengan kaedah-kaedah penafsiran, qawaid tafsir, maka dia akan memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina aman. Di dalam ilmu Al-Quran, khususnya dalam ilmu qawaid tafsir, ini disebut dengan istilah mukhatabat, arah perintah, arah larangan, arah daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cermati, ada 33 mukhatabat yang ada di dalam Al-Quranul Karim dengan segala jenisnya. Nah, salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang paling rendah adalah ya ayyuhalladzina kafaru. Naik sedikit dia ya ayyuhan nas. Karena ya ayyuhan nas itu adalah karakteristik daripada surah yang diturunkan di Mekkah Al-Mukarramah dengan segala pengecualiannya. Yang ketiganya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini disebut dengan khitabu tasyrifin wa takrim. Khitab kemuliaan, khitab keistimewaan dari pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Satu keagungan, satu kebesaran, satu penghormatan, sekaligus suatu lambang kedekatan antara Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dengan orang-orang yang beriman yang akan menerima perintah kewajiban puasa itu. Yang tertinggi adalah ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul. Ini jenis mukhatabat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan nabi sebagai makhluk yang paling mulia dari makhluk-makhluknya, dari sejak Adam sebagai makhluk pertama sampai nanti dengan makhluk yang terakhirnya, yang paling mulia, yang paling purna, sebagai insan kamil
itu adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah memuliakan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah muliakan, Allah hormati makhluknya yang mulia itu, maka Allah tidak pernah memanggil yang namanya Muhammad itu dengan namanya. Ya Muhammad, tidak pernah. Ini sebagai satu pelajaran bahwa kita juga jangan hanya sekedar memanggil Nabi kita itu Muhammad. Apalagi dalam tulisan-tulisan karya ilmiah. Saya sebagai dosen, ketika memeriksa tulisan Muhammad saja ditulis, tidak ada sallallahu alaihi wasallam, Allah saja tidak ada subhanahu wa ta'ala, itu langsung saya coret itu. Langsung ditambahkan itu dan tidak boleh disingkat. Tidak ada kata-kata sol'am, sod mim, ya, sod mim. Itulah kata guru-guru saya dulu, keberkahan yang kita peroleh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hormati. Jadi kita tidak menyebut nama Nabi itu kecuali dalam salawat juga kita tidak menyebutnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penghormatan kita. Kita hormati Nabi, tidak akan menambah kemuliaan, keistimewaan beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hormati, tidak apa-apa. Tapi jangan kita perdebatkan. Sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih saja meributkan hal-hal yang kecil-kecil begitu, tambah sayyidina atau tidak, kalau sholat pakai usolli atau tidak. Ini kita anggap sudah selesai, apalagi dijadikan sebagai bahan atau celah untuk kita bertikai satu dengan lain. Kita terpecah belah karena masalah-masalah yang kecil itu. Nah, begitu juga kita di dalam bulan suci Ramadan ini, yang nanti akan kita jelaskan secara rinci. Allah mulai firman-Nya dengan panggilan kehormatan, kedekatan, keistimewaan, keagungan, dan kebesaran kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang yang beriman di sini adalah orang yang imannya sejati, imannya murni, imannya sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Bukan iman yang hanya stempel saja, iman yang hanya istilahnya itu dompleng saja, tidak demikian. Maka dari itu, perintah yang Allah akan wajibkan itu didasari oleh keimanan seperti ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau orang-orang di pondok, kutiba itu mabni lil majhul, bukan mabni lil ma'lum. Diwajibkan atas kamu. Siapa yang mewajibkan itu? Yang diwajibkan apa? Puasa. Kutiba alaikumusiyam. Siapa yang mewajibkan? Jawabnya tidak lain, yang mewajibkan itu adalah yang memanggil kita dengan panggilan kehormatan, kedekatan, dan keakraban. Nah, dari situlah kewajiban yang akan diwajibkan oleh Allah yang disebut dengan istilah puasa, menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual pada waktu tertentu, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan nanti terbenam matahari.
Karena berangkat dari keimanan yang murni dan sejati, maka selama perjalanan melaksanakan ibadah puasa itu kita tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus. Yang pada hari-hari biasanya habis sholat subuh saja merasa lapar, kita sudah mencari kopi, mencari sarapan. Tapi selama pelaksanaan ibadah puasa, kita tidak merasakan itu sama sekali. Dulu ada Profesor Dr. Abdurrahman Ya'qub, mantan Menteri Pendidikan Malaysia. Beliau setelah selesai dari jabatan menteri, diangkat sebagai guru besar bahasa Inggris di Cambridge, Inggris. Ketika mengajar, beliau ceritakan, dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, karena isinya macam-macam manusia, dengan agama yang berbeda-beda, ada yang Islam, ada yang tidak. Nah, bagi umat Islam, tentunya melaksanakan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum di siang hari. Ada teman-temannya yang kebetulan berbeda agama, terus mengatakan kepada saudara-saudara kita itu, kalian ini bodoh. Kita ini di dunia ini disuruh makan, disuruh minum, suruh enak-enakan. Kalian disuruh tidak makan, tidak minum. Dibodoh-bodohkannya. Ditanya oleh saudara-saudara kita, selesai? Selesai. Dengarkan baik-baik. Yang bodoh itu bukan kami yang tidak makan, tidak minum ini. Tapi yang bodoh itu kamu yang setiap saat makan dan minum. Berpisahlah mereka. Ternyata teman kita yang non tadi itu, malamnya tidak bisa tidur dia. Memikirkan, apakah benar saya yang bodoh? Dan teman-teman kita yang dari Muslim itu betul-betul mengatakan saya ini bodoh, atau hanya sekedar begitu-begitu saja. Lama dia menunggu datangnya siang. Begitu siang hari dan akan kuliah, langsung ditemui saudara-saudara kita tadi itu. Saya mau bertanya, apakah kalian kemarin mengatakan saya bodoh itu serius atau enggak? Atau hanya main-main saja? Oh enggak. Itu kami sampaikan serius. Yang bodoh itu kamu, kami tidak bodoh. Ditanya, di mana letaknya kebodohan saya itu? Dijawab oleh teman-teman kita, kami tidak makan dan tidak minum. Itu menjalankan perintah dalam agama kami. Tuhan yang menciptakan kami memerintahkan itu. Kami lakukan. Kami lakukan tidak karena dipaksa, tidak karena niat yang lain-lainnya, semata-mata karena Allah menciptakan. Kalau begitu, apa yang kalian lakukan itu pasti ada hikmahnya. Ada buahnya yang dirasakan. Oh iya, jelas itu. Jelas, semua perintah, larangan di dalam agama kami, di balik itu ada maslahatnya, ada hikmah yang dirasakan oleh hambanya itu sendiri. Terus dia bertanya, kalau begitu apa hikmahnya orang berpuasa? Nah, kata teman-teman kita, saya tidak bisa menjelaskan. Kami semuanya tidak bisa menjelaskan, kecuali kalau kamu berpuasa seperti kami. Oh, kalau begitu saya harus tidak makan, tidak minum 1 hari penuh. Iya, kalau mau tahu, lakukan seperti kami. Akhirnya dia ikut melakukan itu. Dia ajaknya sahur bersama. Janji katanya, besok pagi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai nanti waktunya kita dibolehkan makan dan minum. Ternyata jam 7 sudah ribut dia. Perut saya sudah lapar, saya sudah haus. Tolonglah katanya, saya diberikan pilihan lah, boleh minum, tidak makan, tidak apa-apa, atau boleh makan, tidak minum, tidak apa-apa, salah satu.
Jawab teman-teman kita, kamu janji untuk tidak makan, tidak minum. Bukan kepada kami, kepada Tuhan. Kalau kamu langgar itu, kamu durhaka. Akhirnya terpaksalah. Ringkasnya, sampailah pada sore hari, begitu menjelang buka itu, dia minta disiapkan macam-macam minuman. Ya, seperti kita juga kadang-kadang semangatnya besar. 5 gelas, 16 dengan apa? Dengan minuman yang beragam, berbagai jenis. Diikuti oleh saudara-saudara kita tadi itu. Dituruti apa keinginannya. Begitu boleh berbuka, langsung dia serbu air-air tadi itu, semua dihabiskan. Sudah itu, dia bertanya, apa hikmahnya? Kepada teman-teman kita yang muslim tadi, apa hikmahnya? Nah, kami yang harus bertanya kepada kamu, apa hikmahnya kamu berpuasa pada hari ini? Dia katakan, oh hikmahnya, saya rasakan betapa berharganya air. Air rasanya nikmat luar biasa, enak betul katanya, seharian tidak minum. Kata teman-teman kita, hanya itu. Hanya harga air, nilai air saja. Oh, kalau begitu belum engkau merasakan hikmah daripada ibadah puasa itu. Jadi kalau begitu saya puasa lagi besok, puasa lagi. Ringkasnya sampai 3 hari, dia ungkapkan apa hikmah di balik ibadah puasa itu. Pada hari ketiga, langsung dia menyatakan keislamannya. Saya kalau begitu masuk Islam. Karena ibadah puasa saya rasakan untuk saya dengan segala nikmatnya, segala hikmahnya yang saya rasakan, dan saya juga tidak bisa menceritakan semua itu kepada orang lain. Itulah ibadah puasa. Maka Allah jelaskan bahwa ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang baru. Sudah ada sejak dulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hanya tata cara puasa saja yang berbeda. Ada yang puasa, dia tidak makan daging-daging atau yang sifatnya itu hewan-hewan yang berdarah. Ada yang berpuasa untuk supaya langsing tubuhnya. Ada juga yang berpuasa semata-mata karena untuk kesehatan saja. Ada lagi yang berpuasa dan bahkan sampai menjahit mulutnya untuk tidak berbicara, dan puasanya lebih panjang daripada puasa yang diwajibkan. Itulah yang disebut dengan demo, untuk menyampaikan sesuatu atau kesetiaan kepada kawannya, menuntut sesuatu. Ini ragam daripada ibadah puasa itu. Pertanyaannya, ibadah puasa yang bagaimana yang Allah wajibkan kepada kita? Tentu ibadah puasa yang diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa kita niatkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya itu. Apa tujuan daripada ibadah puasa itu? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan semoga kalian, mudah-mudahan kalian, tidak. Yang dimaksudkan dengan la'alla di sini, walaupun dalam bahasa Arab ada la'alla litaraji, litamanni, tetapi di sini la'allanya litahqiq, supaya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi orang yang bertakwa, kalau kita kaitkan dengan hikmah daripada ibadah puasa, adalah orang yang mempunyai kepekaan sosial. U'iddat lil muttaqin. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan amarahnya,
orang yang suka memberi maaf kepada saudaranya. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka di dalam ayat yang lain, ketika seseorang itu bertakwa, Allah firmankan, mereka itu akan bersamaku. Ketika mereka berbuat baik, Allah juga katakan mereka akan bersamaku. Itulah ayat terakhir dari surah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa itu juga adalah orang yang diberikan oleh Allah satu wawasan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Hati nuraninya selalu memberikan pencerahan kepadanya. Di samping Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya. Orang yang bertakwa juga disebutkan dalam ayat yang lain itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Orang-orang yang selalu mendapatkan jalan keluar, solusi dari segala permasalahan dan kesulitan yang dihadapinya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang tidak terhingga, yang tidak terlintaskan sedikit pun di dalam hati sanubarinya. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang apabila dia melakukan satu kesalahan, pelanggaran, kedurhakaan kepada Allah, langsung dia ucapkan astaghfirullah. Bukan sebaliknya, melakukan satu pelanggaran malah mengucapkan alhamdulillah. Inilah tradisi orang-orang tua-tua kita. Dapat nikmat alhamdulillah, melihat sesuatu yang menggambarkan keagungan, keistimewaan, kebesaran Allah, subhanallah. Melakukan satu pelanggaran, astaghfirullah. Minta dijauhkan dari segala bencana, na'udzubillah. Ini sudah memang tradisi, kedua lidah mereka sudah menyatu dengan hatinya. Nah, ibadah puasa juga yang diwajibkan tidak 1 tahun penuh, tapi hanya 1 bulan, hari-hari tertentu. Itulah ayyaman ma'dudat. Ibadah puasa juga tidak diwajibkan kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang sakit. Boleh mereka tidak berpuasa, nanti diganti pada hari-hari yang lain. 2 kali Allah ulangi. Man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan puasa itu baru diwajibkan apabila kamu faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang semalam sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melihat ru'yah. Ada yang menggunakan hisab, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, keberkahan dan ridhanya, kita tahun ini alhamdulillah puasa bersama-sama, insya Allah hari raya pun bersama-sama. Semalam ternyata ru'yah itu memang di atas 2 derajat. 2 derajat, kalau di atas 2 derajat, ya 1,5 derajat saja sudah, walaupun semalam itu mendung, hujan, tidak bisa dilihat bulannya, sesuai dengan kesepakatan para ulama-ulama falak, ya, astronomi di Turki beberapa tahun yang lalu, dijadikan sebagai satu kesepakatan bersama. Nah, kita puasa. Setelah kita melihat semalam itu hilal dilihat, kita mulai, dan kita semalam juga sudah memulai yang disebut dengan qiyamul lail, tarawih. Tarawih juga tidak perlu kita perdebatkan, walaupun masih aja sekelompok kecil memperdebatkannya. Berapa banyak salat tarawihnya, berapa rakaat dilakukan? Ada yang 20, ada yang 8, ditambah dengan witir 3 rakaat.
tinggal kita pilih. Yang penting bagaimana ibadah tarawih itu kita lakukan dengan penuh kualitas dan khusyuk. Bukan tarawih dikejar-kejar seperti dikejar-kejar orang. Sampai ada di daerah di Jawa Timur itu tarawih yang 20 rakaat itu hanya dilakukan 7 menit. Itulah tarawih tercepat di dunia. Tercepat di dunia. Di mana letaknya yang namanya khusyuk, ya, yang namanya ruku yang benar, sujud yang benar. Kalau kita lihat orang sekarang sudah mentradisikan tarawih itu yang 20 rakaat malah dengan 1 juz Al-Quran setiap malamnya. Kalau kita lakukan 8 rakaat dengan ayat-ayat yang agak panjang sedikit, sama juga waktunya. 8.30, 8.40 sudah selesai. Yang 1 juz juga sama, selesai juga. Oh, Rasulullah SAW melakukan 8 rakaat. Betul. Betul. 20 rakaat itu sudah pada zaman sahabat. Tapi bagaimana caranya Rasul melakukan yang 8 rakaat itu? Rasul lakukan dengan penuh khusyuknya, bacaannya yang panjang. Diriwayatkan 1 rakaat pertama saja surah Al-Baqarah dibacanya. Kita 8 rakaat, cepatnya luar biasa. Ayat yang dibaca juga tidak lebih daripada inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, tabbat yada, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak lebih daripada itu. Nah, daripada itu. Tapi intinya tidak perlu kita perdebatkan. Kita tidak ingin perdebatan itu juga dilakukan di musholla, di masjid, di rumah-rumah. Sehingga apa? Seolah-olah kita dengan perbedaan itu akan mengusir saudara kita yang berbeda dengan kita. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita mengajak yang tidak sholat itu sholat bersama kita. Yang di luar tidak pernah masuk masjid, yang tidak pernah masuk musholla, itu yang kita ajak. Kita rangkul mereka. Nah, apalagi kalau sudah detik-detik akhir, hari-hari akhir daripada bulan Ramadan. Maka ketika mengawali bulan Ramadan, ya alhamdulillah kita bersama-sama. Kalau ada yang duluan, ada yang belakangan, insya Allah, ya saya yakin banyak yang mau belakangan. Kalau ada kewajiban puasa, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin. Semuanya milih hari Senin. Tapi kalau ketika untuk Lebaran, kalau ada pilihan, 2 pilihan, Minggu dan Senin, semuanya milih Minggu. Tidak ada yang mau Senin. Ini naluri manusia. Naluri manusia. Nah, maka kewajiban ibadah puasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping tadi kepekaan, ya, kepekaan sosial. Kalau kita ada yang dimakan, ada yang diminum, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita tidak mendapatkan sesuatu yang akan dimakan dan diminum sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Mereka mencari ke sana kemari. Begitu juga mendidik kita, ya, supaya tertanamkan rasa cinta dan kasih kepada saudara-saudara kita. Maka kita disuruh memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Kita ajak orang berbuka puasa, karena orang yang berbuka puasa itu dia dapat pahala. Maka pahalanya kita dapatkan juga dari pahala mereka itu. Kita lihat, apalagi di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ketika dibuka, ya, tidak seperti sekarang.
Orang rebutan mengajak untuk kita berbuka bersama mereka dengan buka yang sederhana, kurma, ada makanan-makanan Arab, kopi, teh disiapkan, digelar suprahnya, ya taplaknya itu dibentangkan, taplak plastik itu, nanti setelah itu dibuang. Rebutan, kita ditarik ke sana kemari untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Siapa yang bisa mengajak berbuka puasa saudaranya, maka dia dapatkan pahala saudaranya itu, didapatkannya untuk dia juga. Inilah satu kepedulian. Apalagi bangsa kita sedang mendapatkan ujian di sana sini, ada banjir bandang, ada gempa, baru-baru ini gempa, ada lagi banjir yang luar biasa itu, kebakaran di mana-mana. Memasuki bulan suci Ramadan, mereka berada dalam kesedihan, kesusahan. Mendidik kita supaya ada rasa iba, rasa kasih sayang terhadap saudara itu. Banyak sekali hikmah yang dapat kita rasakan dari ibadah puasa. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka selama bulan suci Ramadan, kita juga harus isi dengan banyak membaca Al-Quran. Rasul saja bersama malaikat Jibril, kalau bulan suci Ramadan 2 kali khatam. Nah, kita berapa kali? Paling tidak 2 kali. Atau tidak juga, ya 1 kali. 1 kali yang namanya khatam tahunan, kata. Kita selalu berbangga, Al-Quran itu kitab suci kita, penuh dengan petunjuk, pelajaran. Tapi tidak pernah kita baca. Kita beli yang bagus-bagus, kita letakkan dalam lemari, warna-warni, kita lihat, kita nikmati dengan mata saja. Tapi tidak pernah kita buka lemari, kita ambil Al-Quran itu untuk kita baca. Karena Al-Quran itu luar biasa bagi kita. Pedoman hidup dan kehidupan. 1 huruf diberikan nilainya luar biasa, 1 kebajikan dilipat gandakan 10, 100 sampai dengan 700 kali. Maka Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, wa innamal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi 10 amsalihha ila 700 dha'fin. Begitu juga ibadah puasa ini, ibadah yang disebut oleh para ulama dengan ibadah sirriyah. Ibadah penuh dengan kerahasiaan. Tidak ada yang tahu dengan nilai ibadah puasa kita, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sendiri. Maka dalam sebuah hadis kursi itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani adama lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Wal hasanatu bi 10 amsalihha. Semua amal manusia itu untuknya, kecuali puasa, kata Allah. Itu adalah untukku, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. 10 kali, 100 kali, 700 kali. Allah subhanahu wa ta'ala wasi'un alim, Maha kuasa untuk itu semuanya. Kita mendapatkan satu keistimewaan yang luar biasa. Karena ibadah itu rahasia, maka Allah memberikan satu pernyataan seperti itu dalam sebuah hadis kursi. Maka ibadah puasa juga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis, begitu masuk bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan itu semuanya. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Setan yang benaran itu diikat oleh Allah. Tapi setan yang kepalanya hitam di mana-mana terus menggoda kita. Maka inti daripada ibadah puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu.
perang Badar yang besar itu disampaikan oleh Nabi, roja'na min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar? Apa itu? Itulah namanya jihadun nafs. Nah, dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari, kita kendalikan hawa nafsu kita. Bukan sekedar kita menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual di siang hari, tetapi jauh lebih daripada itu. Kita tidak hanya sekedar menjaga diri dari membatalkan ibadah puasa. Kita makan, batal ibadahnya. Minum, batal ibadahnya. Hubungan seksual, batal ibadahnya. Tapi lebih daripada itu, mempuasakan semua organ tubuh kita. Mata kita dari hal-hal yang dilarang, telinga kita mendengar yang tidak dibenarkan, kemudian mulut kita jaga, jangan sampai kita menggunjing orang, mencaci maki orang. Tangan kita juga kita jaga, kaki juga kita jaga, dalam rangka menjaga apa? Menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu, supaya puasa kita berkualitas, pahalanya berlipat ganda. Maka dari itulah dijamin dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampunkan oleh Allah dosa-dosa masa lalu. Maka Nabi katakan, ya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kamu puasa. Tapi aku, kata Rasul, sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siang kita berpuasa dengan kualitasnya, malamnya juga kita hidupkan qiyamul lail dengan kualitasnya, itu akan diampunkan segala dosa-dosa kita pada masa-masa lalu yang pernah kita lakukan.